Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Pandemi COVID-19 atau yang sering kita sebut virus corona sudah tersebar di mana-mana. Datangnya virus ini sedikit banyaknya membuat kita sebagai manusia menunjukkan sifat aslinya masing-masing. Ada yang panik berlebih, ada yang sama sekali tidak menghiraukannya. Ada juga yang tidak peduli dengan sesama, namun ada juga yang kepeduliannya semakin tinggi terhadap sesama. Ada yang ambil kesempatan, ambil keuntungan dan manfaat, dan ada juga yang memanfaatkan kesempatan ini untuk berbagi keuntungan dengan yang membutuhkan. Kalau kita sederhanakan, maka datangnya COVID-19 ini akan membuat kita menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ada yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua ada yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kita sebagai seorang muslim seharusnya mempunyai kesiapan diri untuk menghadapi situasi seperti ini. Terkait dengan hal ini, salah seorang ulama Nusantara, Al-Ustaz Asif Abdul Qadir Jailani Al-Indonesi, penulis kitab Riyadhatul Uqul fi Idahi Ghayatil Wusul, menyebutkan tentang bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap terhadap situasi seperti ini. Fafirru ilallah aqidatan wa fiqhan wa adaban. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala secara akidah, kemudian secara fikih, dan yang ketiga secara adab. Artinya seorang muslim dalam menyikapi hal seperti ini harus melihat dalam tiga perspektif. Yang pertama adalah akidah, keyakinan. Akidah kita atau keyakinan kita terhadap corona adalah bahwasanya virus ini tidak mematikan, virus ini tidak membahayakan, tidak memudaratkan. Lalu siapa yang mematikan? Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan virus ini adalah sebagai salah satu penyebab dari sebab-sebab kematian. Apabila ada seorang muslim yang meyakini bahwasanya virus ini yang mematikan, bukan Allah Subhanahu wa taala, maka wal'iyadu billah, dia sudah keluar daripada agama Islam. Penting untuk diri kita masing-masing belajar meyakini bahwa semuanya itu adalah mutlak kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan, masalah keyakinan ini tidak bisa kita lihat dari penampilan zahir seseorang, tidak bisa. Sehingga kita tidak bisa menilai seseorang yang selalu menggunakan masker dan juga tidak mau bersalaman, lalu menghindari keramaian, bahwa dia itu adalah orang yang takut dengan corona. Tidak bisa. Mungkin saja apa yang dia lakukan itu adalah bentuk ikhtiar sebagai penyempurna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi seseorang yang senantiasa suka berada di keramaian, tidak menggunakan masker, mengabaikan sosial atau physical distancing, lalu dia berkata, saya hanya takut kepada Allah, saya tidak takut dengan corona. Boleh jadi orang ini adalah orang yang hatinya paling takut, paling gelisah terhadap corona. Memang kita tidak memungkiri bahwasanya kalimat saya hanya takut kepada Allah, saya tidak takut kepada corona, itu adalah kalimat yang betul sekali. Dan juga itu kalimat penting untuk kita ucapkan. Namun untuk saat ini itu tidak bijak kita ucapkan di hadapan orang ramai. Seandainya orang yang mengatakan tersebut terjangkit virus corona, maka itu akan membuat fitnah terhadap agama Islam di mata umat lain, bahkan juga di mata kaum muslimin. Padahal kita tidak boleh menilai seseorang dari penampilan luarnya. Kata Rasulullah SAW, al-iman hahuna. Iman, keyakinan itu berada di sini. Yang kedua, jika kita melihat virus ini dalam perspektif fikih,
Maka berdasarkan salah satu daripada 5 prinsip dasar agama Islam, yaitu hifdzun nafs, menjaga jiwa. Beranjak dari hal ini, maka sikap kita terhadap virus corona adalah wujubul ihtiyat wal hadar min ad-darari bihi wal idrar. Wajib kita berhati-hati dan waspada dari virus ini, jangan sampai kita tertular dan juga menularkan kepada orang lain. Poin yang kedua ini juga mewajibkan pemerintah baik pusat maupun daerah agar segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat pencegahan terhadap virus corona. Di sebagian wilayah di Indonesia sudah diterapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan pemerintah terhadap rakyat harus berdasarkan dengan kemaslahatan. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah fikih di atas, maka pemerintah tidak hanya wajib mengeluarkan kebijakan yang bersifat pencegahan terhadap virus corona seperti PSBB, stay at home, kemudian menutup pusat-pusat perbelanjaan, pasar-pasar, pedagang kaki lima. Pemerintah juga berkewajiban untuk menyalurkan dana dan bantuan kepada masyarakat secara keseluruhannya. Karena tidak akan ada titik temu antara ketaatan rakyat kepada pemerintah jika seandainya tidak ada penunaian hak dan kewajiban antara keduanya. Poin yang kedua ini juga menganjurkan kepada kita supaya kita lebih bersemangat dalam mengamalkan syariat-syariat agama Islam yang bersifat kesucian, tentang kesucian, berwuduk dengan sempurna, kemudian menjaga kebersihan badan dan juga lingkungan. Yang terakhir, cara kita menyikapi virus corona dalam perspektif adab adalah ad-du'a bil afiyati minhu. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita, keamanan, pemeliharaan dari virus corona. Doa ini adalah bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam berdoa menunjukkan betapa hinanya diri kita, betapa fakirnya diri kita, betapa perlunya diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengakui diri kita ini lemah, maka semakin beradab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Jangan kita menjadi orang yang sombong, tidak mau berdoa, merasa kuat saat tidak tertular dengan virus ini. Jangan juga kita menjadikan virus ini, musibah ini sebagai bahan tertawaan, bahan candaan. Jangan. Adab juga akan membuat kita mampu untuk menahan daripada panik yang berlebihan. Dengan adab juga akan mengekang kita daripada hawa nafsu, sifat tamak, mengambil keuntungan, dan juga menumpuk kebutuhan pokok. Dan dengan adab akan menumbuhkan jiwa sosial kita terhadap sesama. Akhirul kalam, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat kepada saya yang menyampaikan dan juga kepada para pendengar semuanya, dan juga bisa kita amalkan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.